Lalu sholat, infak. Ini adalah perniagaan tidak rugi. Jadi di luar itu bakal rugi nggak? Ya rugi kata Allah. Versi Allah begitu. Kalau kita makan enggak ya? Versi Allah itu baca selalu, sedekah, sholat. Silakan itu. Nanti tinggal kita bahas sholat seperti apa yang akan diterima oleh Allah. Banyak nanti urutannya tuh sholatnya ya. Jangan sampai nyesel kalau bilang, karena tadi dunia permainan, sendagu. Jadi jangan kelamaan di dunia, jangan kelamaan di permainan, jangan kelamaan di kenikmatan dunia. Itu hanya dibilang kota morgana, iya ya, dibilang hanya sementara, itu iya ya. Jangan sampai kita menyesal. 37 ayatnya 20 sampai 30 ya, panjang ya. 37. Nah, 37 ayatnya 20. Apa kepanjangan ya? Boleh. Ayatnya 20 sampai 30 ini ya, coba. Benar. Nah, boleh lagi betul. Ini penyesalan manusia kelamaan menikmati dunia tanpa wahyu, tanpa baca selalu. Ya. Ya. As-Safat. 20 sampai berapa? 30. Mau sendiri boleh, mau dibagi dua boleh. Bagi 3. Boleh, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Sofa. Ayat 20. 20 ya. Heeh. Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hati pembalasan. Tahan dulu. Celakalah mereka, celakalah kami. Ini hari pembalasan itu kapan harinya? Berarti hari ini. Hari itu setiap hari ada nggak yang dibalas? Setiap hari ada yang mati nggak? Berarti setiap hari ada yang masuk surga nggak? Setiap hari ada yang masuk neraka nggak? Tuh hari pembalasan. Celaka, kalau celaka berarti celaka nggak? Dibalas di sakratul. Lanjut Bu. Lanjut terus, udah selesainya. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakan. Nah, kenapa dia mendustakan? Satu, nggak baca Qur'annya. Kedua, nggak ada aktivitasnya, hanya menikmati dunia. Gitu ya, menikmati dunia saja tanpa wahyu gitu. Padahal hari keputusan tuh setiap orang ada. Oke, lanjut. Dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkan orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahan yang selalu mereka sembah. Apa tuh? Orang zolim. Kelompok nih, dunia doang. Makan pesta gitu doang. Nggak ada wahyunya. Nggak ada baca Qur'annya. Nggak ada saling menasihati dalam kebaikan. Gitu beneran. Dunia bisnis. Biasalah kalau orang bisnis kan biasanya ada partnernya, ada ininya, ada gathering lah segala pokoknya. Tadi Adam lupa pada perintah Allah udah bilang hari keputusan, bacalah kitabku karena kamu pasti kembali. Karena sebanyak apapun duit manusia tidak bisa menghentikan kematian. Itu hari kepastian. Kadang sorangan mati mah. Ya, ditanya lagi loba. Bapak, anak puluhnya nih nggak bisa. Ya, mengenangi buru-burunya, begitu kita mati juga diburu-buru diantarin, kadang nggak mau, semalam juga nggak mau tuh dia nemenin. Ya, nah, gitu ya. Ini artinya apa? Allah kasih informasi sebelumnya agar mengambil bahwa hari keputusan, hari kematian itu pasti. Jadi kalau pasti kematian, keputusan pasti. Apa yang harus kita pastiin lagi? Ya, ajal pasti. Kan kematian pasti. Ajal pasti. Terus keputusan pasti. Apa yang harus pasti nih? Yang nggak boleh main-main tadi. Jadi apa? Jadi amalnya harus pasti gak? Iya pasti. Kalau kematian pasti, jadi amal jangan coba-coba. Cek si anu, cek si A. Jadi kalau ibu kematian yakin bahwa itu adalah pasti, maka amal juga nggak boleh coba-coba. Ya, harus sesuai dengan ajaran karena nanti yang menilai amal itu bukan manusia, adalah Allah sendiri ya. Gitu. Kan tadi kehidupan dunia
Nggak bisa Bu, mudah-mudahan amal kita terima, nggak bisa. Mudah-mudahan ya amal kita diterima. Kemarin udah diterima, kan mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan berapa persen? 50% juga enggak. Nah, jadi harus pasti. Caranya gimana? Ya ini udah ada pedomannya. Ikuti pedomannya di situ, gitu ya. Ikuti pedoman supaya amal kita tidak salah. Karena nanti yang nanya Allah sendiri. Misalkan kita ngerjakan A nih, tanya, kenapa kamu baca itu? Kan kata si Anu. Gitu, nggak bisa. Nah, gitu kan? Kata si Anu, kan gitu. Udah, oke, lanjut. Habis. Tuh, apa katanya? Kata siapa tuh? Tadi orang yang menikmati kehidupannya 100%, lupa dengan ajaran gitu ya. Oke, terus Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanggung. akan perhentian di mana? Pada saat proses peralihan antara dunia ke akhirat. Itu di titik sakratul maut. Ya, ditanya tuh. Di perhentian ditanya heula, cek belum dicabut terus. Kenapa kamu tidak tolong menolong? Nah, tolong menolong. Terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah, dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling berbantah-bantahan. Sesungguhnya pengikut-pengikut mereka berkata kepada pengikut-pengikut mereka, kamulah yang dahulu datang kepada kami dari kanan. Tahan dulu jadi nanti tuh kumpul tuh yang sejawatna kita nih grup nih gitu nanya kan kamu dulu yang datang bukan aku yang datang, kamu yang datang, jadi salahkan karena tadi mengikuti amal ibadah tidak sesuai dengan ajaran Allah gitu. Jadi silin tanya kan mana yang menyesatkan lain mana seorang sesat itu silin tuduh nanti ya ditekan terus apa lagi tanyakan. Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin. Sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu. Bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas. Melampaui batas apa? Kaum yang melampaui batas apa? Berlebihan. Kalau Allah melampaui batas apa? Dolim. Kalau melampaui batas, menurut Allah melampaui ajaran Allah yang tidak diperintahkan dikerjain. Itu melampaui batas kalau mah. Allah nyuruhnya ini, kita ngerjain B, itu melampaui batas namanya. Ada yang puasa dari jam 7 sampai jam 7 malam deh. Ya itu mah aja. Kita melampaui batas apa? Boleh tuh, silakan. Jadi situ ikuti aturan Allah. Sehari semalam puasa. Atau mati benih ya, kalau perlu itu mati benih namanya. 40 Terus hari 40 puasa malam. Yang itu yang Ya. puasa muti 40 Ya, hari. makan nasi doang. binatang. Ya siapa yang nyiksa? Diri sendiri dan nggak ada aturannya. Terima nggak sama Allah? Ya enggak lah. Jadi gini Bu, contohnya amal nih, kita punya amal nih. Dia mulai sholat nggak sedekah, bla bla semua ya. Contohnya gini, ada seorang anak disuruh sama gurunya, nah nanti kamu di rumah PR menggambar kuda. Ada 3 orang nih. Yang anak satu menggambar ikan, garisnya ikan. Yang satu menggambar monyet. Yang satu ini menggambar hanya kelihatan ini kudanya doang nih. Tapi berupa kuda tapi tidak jelas tapi hanya begini doang. Yang ini gambar ikannya bagus, yang gambar monyetnya bagus. Besok hari dibawalah ke sekolahan. Terus si guru tanya, "Nak, mana hasil PR-mu kemarin?" "Ini Bu, aku cantik deh Bu, warnanya bagus deh Bu," gitu. Nah, sama ibunya dikasih 2. Yang gambar bagus dikasih 2 nilainya, yang satu lagi dikasih 0. Yang ini dikasih 8. Kenapa? Salah. Mendekati yang 8. Gitu ya. Jadi itu si bunda tadi nyari bunda tuh asa isin itu kurang saling wae gitu. Orang pada makan kan. Karena tahu enek tuh pernah. Jarang ibunya makan. Nah, isin ieu. Posting atuh ieu. Ini ada udah lagi di itu. Bunda duduk dulu biar masih Gitu ya. duduk dulu atuh. Ya. Apalin can geus mencan mani jadi cium mah usahana tadi. Jadi yang dikasih nilai 8 itu yang gambar kelihatan ininya doang, kuping kuda sama Dikirain teh masih ada. poninya kuda. Diambilin mendekati. Marah nggak yang berdua ini? Marah. Marah lah. Kenapa dia marah?
Karena dia merasa dia yang sempurna. Nah, jadi apa artinya? Gurunya bukan tugas. Jadi Tugas yang yang diperintahkan. satu melaksanakan Perintah. walaupun tidak sempurna. Tidak sempurna. Yang ini melaksanakan perintah tapi gambarnya sempurna. Allah nggak lihat itunya. Allah lihat yang menjalur. Oh ini perintah walaupun belum sempurna. Gitu ya. Nah itu jadi silakan direnungkan, dipikirkan, nggak boleh ikutan. Jadi orang ibadahnya kita pelajari dulu, cek di Qurannya supaya nanti katari kalau bahasa Sunda bilang nanti pas gawe sampai gawe nggak pakai. ya, gitu. Jadi amal itu harus menjurus kepada ajaran Allah. Yang merintahkan kita Allah, bukan perintah. Kenapa berpuasa? Kenapa bisa sholat? Cek si A, nggak bisa. Kenapa bersedekah? Cek si A, nggak bisa. Kenapa kamu bersedekah? Ayatnya ini ada nggak perintahnya? Yang dikerjakan kita ini ada ya. Kalau sebelum nasi bungkus yuk, aku bilang nggak ada ayatnya. Ini perintahnya ada. Memaafkan, ada ayatnya. Itu ya. Jadi apa namanya antara perintah dan pekerjaan kita harus menyambung dengan Allah. Karena Allah yang memberikan kehidupan. Allah pemilik ruh dan kita diberikan ciptaan itu oleh maka harus baca selalu supaya tersambung energi. Ya. Dari situ ada pertanyaan panjang itu. Habis ya? Sampai 30 dah? Udah ya. Maka tidak boleh coba. Karena pertanyaan pertama waktu seseorang mau camat ya. Pertanyaan pertama yang di surat 7, 37 dan 38.